Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa dengan saya Hendy. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu video pengajaran dari Saint Ephraim. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu artikel renungan yang baik buat kita. Jika karena itu matamu tunggal, bisa kita juga baca matamu suci, maka seluruh tubuhmu akan penuh dengan cahaya. Tetapi jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan gelap. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Di sini pikiran atau biasa kita sebut the mind, reason, bahasa aslinya itu dianoia, itu disebut mata. Bahkan mata bukan hanya masalah pikiran, tetapi juga inti dari pikiran atau di mana pikiran itu berasal. Nah, pikiran kita berasal dari inti dari pikiran, yaitu yang kita sering disebut dengan mata dari hati atau mata dari batin, yaitu nous. Nah, nous inilah yang selalu memproduksi atau menghasilkan mind atau pikiran yang kita sebut tadi reason atau dianoia. Kemudian dari dianoia atau mind ini akan menghasilkan namanya pikiran-pikiran atau produk dari the mind, yaitu yang disebut logismoi atau dialogismoi. Nah, semua itu disebut dengan istilah mata. Tuhan Yesus menyebutnya satu kata, ophthalmos, yaitu mata. Jadi mata itu bisa nous, bisa juga the mind yang menghasilkan berbagai macam pikiran-pikiran yang melalui kerja otak. Jadi kerja otak itu distimulir dari dalam hati kita, yaitu nous kita dan mind tadi atau dianoia tadi. Nah, di sini pikiran atau nous tadi disebut mata, dan seluruh komposisi jiwa kita disebut tubuh. Ya, tubuh ini adalah komposisi dari jiwa kita. Nah, ketika pikiran itu suci atau nous itu suci, maka itu adalah cahaya di dalam jiwa. Ketika pikiran jahat, maka gelap di dalam jiwa. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu pikiran tunggal atau pikiran yang suci tadi dan pikiran jahat? Ya, mind yang tunggal, yang simple, yang sederhana, yang suci, dengan mind yang buruk, yang jahat. Nah, menarik Bapak Gereja yang bernama Theophan itu mengatakan begini, pikiran yang baik, yang suci, yang tunggal adalah seseorang yang menerima firman Allah seperti yang tertulis, lalu diyakinkan tanpa keraguan bahwa semua memang seperti yang tertulis. Nah, bagi dia pikiran yang simple, yang sederhana itu adalah menerima firman Allah tanpa keraguan seperti yang tertulis. Di dalamnya, dalam pikiran yang simple tadi, dia tidak memiliki tipu daya, tidak ada keraguan. Nah, sedangkan pikiran jahat adalah pikiran yang mendekati firman Allah dengan cara yang licik, berselisih, meragukan, mencari-cari kesalahan. Nah, itu pikiran jahat. Ia tidak bisa langsung percaya, tetapi menundukkan firman Allah dengan segala macam argumentasi alasannya untuk menjatuhkan atau menyalahkan bahwa firman Tuhan itu salah atau firman itu bukan firman Tuhan. Ia mendekati firman itu bukan sebagai murid, tetapi sebagai hakim dan kritik untuk menguji sesuatu yang dinyatakan di sana, lalu dia mengejeknya atau mengatakannya dengan angkuh, ya, ini tidak buruk, atau ya, ini tidak baik. Nah, pikiran seperti itu tidak memiliki prinsip yang teguh, karena ia jelas tidak mempercayai firman Allah dan pikirannya sendiri selalu tidak stabil. Hari ini di satu arah, besok di jalan yang lain, kata Saint Theophan. Ia hanya memiliki keraguan, kebingungan, pertanyaan tanpa jawaban. Semuanya tidak pada tempatnya, berjalan dalam gelap, meraba-raba jalannya. Itulah pikiran yang jahat.
Nah, sedangkan pikiran yang suci atau yang tunggal tadi, yang sederhana itu melihat segalanya dengan jelas. Setiap hal di dalamnya memiliki karakter yang pasti, ditentukan oleh firman Allah. Itulah sebabnya setiap hal di dalamnya memiliki tempatnya. Dan ia tahu persis bagaimana harus bersikap terhadap hal-hal yang lain. Ia berjalan di sepanjang jalan yang terbuka dan terlihat dengan keyakinan penuh bahwa pikirannya, mindnya menuntun dia pada tujuan yang sebenarnya. Nah, itulah pikiran yang bersih atau yang suci. Nah, saudara-saudara ada salah satu tokoh gereja yang memiliki satu pikiran yang simpel, yang suci, dan akhirnya memang hidupnya, komposisi jiwanya, tubuhnya itu memang benar-benar kudus, suci. Nah, saya akan ceritakan satu kisah dari salah satu tokoh gereja yang bernama Saint Ephraim, orang Suria, ya, yang kalau di gereja itu diperingati setiap tanggal 28 Januari. Saya ingin ceritakan kisah hidupnya. Ephraim, ya, orang Suria itu dilahirkan pada awal abad keempat. Ya, kita nggak tahu tahun kelahirannya persisnya tahun berapa, tapi dia lahir di kota Niniwe, ya, pada saat itu di Mesopotamia, atau sekarang itu di daerah Iran, ya, di dalam keluarga buruh tani yang miskin. Orang tuanya membesarkan Ephraim dengan takut akan Tuhan. Tetapi sejak masih kanak-kanak, dia dikenal karena sifatnya yang temperamental dan karakternya yang mudah marah. Dan di masa mudanya, Ephraim ini sering berkelahi, ya. Dia selalu bertindak tanpa berpikir lebih dulu, dan bahkan dia meragukan ada Tuhan, ada kesembuhan ilahi, ya, ada pemeliharaan dari Tuhan. Sampai akhirnya dia mendapatkan kembali akal sehatnya oleh kasih karunia Tuhan, membimbingnya di jalan pertobatan dan keselamatan. Jadi kehidupan Ephraim itu dulu tuh punya banyak sekali pikiran-pikiran yang jahat tentang Tuhan. Lalu dengan kasih karunia Tuhan, akhirnya dia punya simple mind tadi, punya pikiran yang tunggal tadi, akhirnya dia mengalami satu pertobatan dan keselamatan. Suatu kali, jadi ceritanya itu begini, ya. Suatu kali dia secara tidak adil, dia dituduh mencuri domba. Lalu dia dijebloskan ke penjara. Nah, di sana di dalam penjara itu dia bermimpi, dia mendengar satu suara yang memanggilnya untuk bertobat dan memperbaiki hidupnya. Nah, lalu setelah mimpi itu benar, dia dibebaskan dari segala tuduhan dan dia dibebaskan. Nah, disinilah mulai timbul yang tadi punya keraguan yang besar terhadap pemeliharaan Tuhan, akhirnya mulai terbuka hatinya bahwa Tuhan itu memang benar-benar peduli pada hidupnya. Tuhan itu benar-benar ada. Nah, di dalam jiwa Ephraim akhirnya terjadi satu pertobatan yang sangat mendalam. Lalu pemuda itu pun, Ephraim yang masih muda ini pun menarik diri keluar kota dan akhirnya dia memilih menjadi seorang asketis, ya, atau seorang pertapa. Nah, bentuk asketisme ini memang pada abad itu sudah diperkenalkan di kota Niniwe, ya, oleh salah seorang murid dari Saint Anthony Agung, ya, ini seorang bapak biarawan, ya, bapak biara mendirikan biara di Mesir. Nah, salah seorang murid dari Saint Anthony itu yang bernama Eugene, si penghuni padang gurun, memperkenalkan praktik pertapaan di kota Niniwe, dan akhirnya Ephraim mengikuti model pertapaan dari Saint Anthony ini. Di antara para pertapa yang sangat menonjol, nah, ada salah seorang pertapa yang terkenal, ya, seorang pengkhotbah Kristen dan penyanggal ajaran sesat Arian, yaitu seorang uskup dari Niniwe yang bernama Yakobus, ya. Nah, Ephraim ini akhirnya menjadi murid dari Yakobus ini. Di bawah bimbingan Yakobus yang penuh rahmat ini, Ephraim mencapai satu pikiran yang terbuka, yang sederhana, yang kembali yakin kepada firman Tuhan, ya, kerendahan hatinya, ketaatannya, kelemah lembutannya, dan kekuatannya tanpa gentar
untuk menjalani berbagai macam godaan. Nah, kita tahu karakter Efraim waktu dulu tuh selalu berpikiran liar, temperamental. Nah, sekarang benar-benar ditaklukkan oleh pikiran yang sederhana tadi. Yakobus mengetahui kualitas muridnya ini, akhirnya mempercayakan Efraim untuk menjadi berkat bagi gereja di Niniwe. Ya, dia diberikan kesempatan untuk mengajar, berkhotbah, ya, mengajar anak-anak di sekolah. Lalu Yakobus ini juga membawa Efraim ikut konsili ekumenis yang pertama di kota Nisea tahun 325. Nah, Efraim melayani di bawah bimbingan Uskup Yakobus ini selama 14 tahun sampai kematian sang uskup. Nah, setelah Niniwe ditaklukkan oleh Persia pada tahun 363, Efraim menetap di sebuah biara di dekat kota Edesa. Di sini dia melihat banyak pertapa hebat, melewati hidup mereka dalam goa dan kidungan Mazmur. Gua-gua mereka adalah tempat perlindungan dan mereka makan dari tanaman tertentu. Ya, ini para pertapa atau asketik yang hebat. Kemudian Efraim menjadi sahabat dekat dengan seorang pertapa yang bernama Julian, yang menyertai Efraim dalam semangat pertapaan dan pertobatan. Efraim mengkombinasikan karya-karya pertapaannya dengan pendalaman firman Tuhan yang tak henti-hentinya untuk kebaikan jiwa, penghiburan, dan hikmat bagi dirinya sendiri. Tuhan memberinya karunia untuk mengajar, dan mulai banyak orang-orang datang kepadanya ingin mendengar ajaran dan bimbingan dari Efraim. Efraim baik secara lisan maupun tulisannya menyerukan semua orang untuk melakukan pertobatan tanpa henti dengan iman dan pikiran yang sederhana kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan iman, membuka hati dengan pikiran yang sederhana, yang tidak macam-macam, tidak munafik, ya, tetapi memberikan dirinya secara total kepada Allah. Jadi satu simple mind tadi yang dikatakan Theophan, ya, pikiran yang baik itu adalah pikiran yang simple tadi, yang memberikan diri secara total kepada Allah. Nah, Efraim juga banyak mencela, ya, ajaran sesat dari para pengikut Arius, ya, atau Arianism, yang pada masa itu banyak menggoncang iman gereja, ya. Memang pada paruh pertama abad keempat pengikut Arius itu makin banyak. Banyak juga orang-orang non-Kristen yang datang mendengarkan homili Efraim yang lembut dan bijaksana, ya. Lalu banyak orang yang juga akhirnya bertobat menjadi percaya kepada Kristus. Efraim juga bekerja keras, ya, banyak membuat tafsiran-tafsiran kitab suci seperti kitab Pentateuch, ya, atau lima kitab dari Musa. Dia menulis banyak doa dan tulisan-tulisannya banyak dalam bentuk kidungan atau nyanyian untuk gereja, sehingga sampai hari ini memperkaya liturgi gereja. Doa-doa Efraim yang termasyhur adalah doa kepada Sang Tritunggal, Sang Allah Tritunggal Maha Kudus, ya, doa kepada Sang Putra Allah, doa kepada Sang Theotokos. Ya, dia menulis banyak kidung gereja seperti pada momen kelahiran Kristus, pembaptisannya, penderitaannya, bahkan kebangkitan Kristus, ya, dan juga berbagai macam kidung duka cita. Doa pertobatan dari Efraim yang selalu diucapkan pada masa Prapaskah atau menjelang Paskah memohon agar umat beriman menerima pembaruan spiritual. Gereja sejak dulu sangat menghargai karya-karya Efraim. Ya, beberapa homilinya dibacakan pada masa Prapaskah. Saya pernah membacakan salah satu kidung dari Efraim tentang penderitaan Kristus, ya. Saya pernah memposting video ini juga. Di antara para nabi, misalnya Daud, dia adalah pemazmur yang sangat terkemuka. Salomo, salah satu hikmat, orang yang sangat bijaksana. Di antara bapak gereja, Efraim ini adalah salah seorang pendoa dan pengidung yang terkemuka. Pengalaman spiritualnya membuatnya menjadi panduan bagi para biarawan dan presbiter di kota Edesa.
Efraim menulis dalam bahasa Suriah, ya, tetapi karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan Armenia. Kemudian dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Slavonik, bahkan sampai sekarang banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris. Nah, dalam karya-karya Efraim dijumpai sekilas tentang kehidupan para pertapa Suriah yang berpusat pada doa dan kerja keras. Jadi Efraim ini adalah bapak Syriac Fathers, ya, atau bapak dari kemajuan kerohanian gereja di Syria atau Suriah, salah satu gereja tua, ya, yang ada di Syria, yang sudah berdiri dari abad yang pertama. Nah, Efraim mengajarkan kepada para pertapa di Suriah itu untuk berpusat pada doa, kerja keras untuk kebaikan bersama dari para pertapa. Pandangan makna hidup di antara semua pertapa itu sama. Tujuan akhir dari kerja keras mereka itu adalah penyatuan dengan Tuhan, ya, difusi anugerah dalam jiwa para pertapa yang disebut dengan theosis tadi. Kehidupan saat ini bagi mereka itu adalah air mata, puasa, dan kerja keras. Nah, itulah spiritual yang dibangun oleh para pertapa di Edessa. Ada salah satu kutipan yang menarik, ya. Dia katakan begini: jika sang anak Allah ada di dalam dirimu, maka juga kerajaannya ada di dalam dirimu. Di sinilah kerajaan Allah di dalam dirimu. Masuklah ke dalam dirimu. Carilah dengan tekun, dan tanpa kerja keras engkau tidak akan menemukannya. Di luar Tuhan adalah maut, dan pintu ke sana adalah dosa. Masuklah ke dalam dirimu, berdiamlah dalam hatimu, karena di sanalah ada Tuhan. Nah, ini yang ditulis oleh Saint Ephraim. Theosis atau pengilahian adalah dengan baptisan di dalam Kristus, dan dorongan utamanya adalah pertobatan. Ephraim adalah seorang guru pertobatan yang hebat. Pengampunan dosa menurut ajarannya bukan pengampunan eksternal, bukan pula pengampunan dosa itu sendiri, tapi penghancuran total, pemusnahan dosa-dosa itu. Dan air mata pertobatan membasuh dan membakar dosa itu. Dan terlebih lagi, mereka, maksudnya air mata ini hidup, air mata ini mengubah-ubah dosa, memberikan kekuatan untuk berjalan sesuai perintah-perintah Tuhan, melahirkan pengharapan pada Allah. Nah, dalam pertobatan yang berapi-api, Efraim itu menulis, engkau berlayar ke seberang, hai orang berdosa, engkau menyadarkan dirimu dari kematian. Nah, ini yang ditulis oleh Efraim. Efraim dalam kerendahan hatinya menganggap dirinya yang paling buruk dari semuanya. Pada akhir hidupnya dia berangkat ke Mesir untuk melihat perjuangan para pertapa agung di sana. Dia diterima di sana sebagai tamu, dan bagi dirinya sendiri itu adalah satu penghiburan yang besar karena bisa bergaul dengan para bapak padang gurun di Mesir, ya. Mereka sangat terkenal dengan hikmat bijaksananya. Pada perjalanan pulang dia berkunjung ke Kaisarea di Kapadokia. Dia bertemu dengan salah seorang bapak gereja yang besar, yaitu Saint Basil, ya. Basil ingin menabiskan dia sebagai imam, tetapi Efraim menganggap dia belum layak jadi seorang imam. Tapi atas desakan Basil, akhirnya dia hanya menerima ditabis sebagai seorang diaken yang dia emban sampai kematiannya. Bahkan kemudian Saint Basil mengundang Efraim untuk menerima kursi seorang uskup. Tetapi Efraim berpura-pura bodoh untuk menghindari kehormatan itu, dan dalam kerendahan hatinya menganggap dirinya tidak layak untuk itu. Sehingga memang sampai akhir hidupnya Efraim itu hanya seorang diaken di gereja. Dia tidak pernah mengemban jabatan seorang uskup ataupun presbiter. Sekembalinya dari Kapadokia, akhirnya dia kembali ke padang gurun Edessa. Ya, Efraim sebetulnya bermaksud menghabiskan sisa hidupnya dengan soliter, dengan menyendiri. Tapi Tuhan memanggilnya lagi untuk melayani sesamanya. Lalu penduduk Edessa pada waktu itu menderita kelaparan, ya.
dengan pengaruh kata-katanya, Efraim mendorong orang-orang kaya untuk memberi bantuan kepada mereka yang kekurangan. Dari persembahan itu, akhirnya dia bisa membangun rumah penampungan untuk orang yang miskin, orang yang lapar, dan orang yang sakit. Nah, lalu Efraim setelah melakukan tugasnya itu, kemudian dia mundur ke sebuah gua di dekat Edesa, di mana dia menetap di sana sampai akhir hidupnya pada tahun 373. Akhirnya Edesa, Efraim pun wafat di sana. Nah, saudara-saudara, sepanjang hidup Efraim adalah hidup yang penuh dengan berawal dari pikiran yang sederhana, yang percaya kepada Allah, menyerahkan total hidupnya kepada Allah, lalu dia menjalani pertobatan-pertobatan itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan menuntun dia untuk melayani sesama, memberikan dia hikmat untuk bisa menuliskan banyak sekali kidung, ya, doa, dan juga tulisan-tulisan yang sangat baik sekali, ya, tulisan himnanya itu yang sangat terkenal. Kita juga perlu belajar, ya, tulisan-tulisan Efraim memperkaya spiritualitas kita, memperkaya iman kita, karena dia dipakai luar biasa oleh Tuhan. Ya, dari semua itu kita bisa lihat Efraim begitu setia mengiringi Tuhan sampai akhir hidupnya. Walaupun masa mudanya dia bukan seorang pemuda yang baik, berkarakter baik, temperamental, ya, tetapi dia bisa mengalami satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi siapapun, ya, tidak peduli latar belakangnya apa, asal kita membuka hati dengan iman, lalu dengan pikiran yang tulus, sederhana datang kepada Allah dalam wujud kerendahan hati dan pertobatan, maka Allah pasti akan menuntun kita, ya. Roh Kudus akan membawa kita kepada Kristus, dan Kristus akan membawa kita kepada Sang Bapa. Itulah tujuan akhir hidup manusia, yaitu mencapai penyatuan yang sempurna bersama dengan Allah dalam anugerahnya. Thank you semuanya. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita hari ini dan semakin mendorong kita untuk maju di dalam Tuhan. Kita bisa meneladani iman kehidupan dari Efraim ini dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal-hal yang kecil sampai kita melakukan hal-hal yang besar. Semuanya ditujukan dengan satu pikiran untuk memuliakan Tuhan, pikiran yang terbuka, yang sederhana, dan jika kita ada salah, kita terus mau mengalami satu pertobatan. Thank you. Sampai ketemu lagi pada video pengajaran berikutnya.